Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen Ibu Rina Indriani MPD sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika SD. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang ingin memberitahu mengenai materi yang akan disampaikan pada kali ini, yaitu mengenai STEAM dalam pembelajaran matematika SD. Nah, di sini kelompok 8 ini yang beranggotakan saya sendiri, Farah Putra Bila, dan NPM 2150662 sebagai pemateri ketiga, dan Dewi Rahayu dengan NPM 2150647 sebagai pemateri kedua, Putri Natasha Tanjung dengan NPM 2150665 sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha Tanjung dengan NPM 2150605 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian STEAM. Kepanjangan STEAM sendiri itu adalah Sains, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics, yang merupakan sebuah pembelajaran tentang bagaimana cara mengkolaborasikan atau menerapkan kelima ilmu di atas, yaitu pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Secara komprehensif, STEAM itu sebagai pola pemecahan masalah. Nah, dengan kata lain, siswa dituntut untuk mampu menganalisa dan berpikir kritis dalam mengolah data dan menyelesaikan suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam bidang sains, siswa dituntut untuk mampu menggunakan pendekatan saintifik dalam menyelesaikan suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di bidang teknologi, yaitu siswa mampu berkolaborasi dalam menggunakan teknologi, baik mengolah data maupun menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Di bidang engineering atau teknik, siswa akan mengkolaborasikan hasil temuannya guna menciptakan suatu produk atau dapat pula mencari solusi yang tepat. Sedangkan dalam bidang arts atau seni, siswa akan mengkreasikan produk temuan agar mereka dapat diterima oleh masyarakat, ataupun bagaimana cara mereka mempromosikan hasil temuan. Nah, selanjutnya dalam bidang matematika ini, siswa akan menggunakan pendekatan matematika dalam mengolah data yang mereka dapatkan. Nah, menurut Dekoito tahun 2014 berpendapat bahwa mengintegrasikan mata pelajaran STEAM dapat berkontribusi terhadap berbagai kompetensi dan hasil pembelajaran, antara lain pemecahan masalah, berpikir kritis, membuat koneksi dunia nyata. Namun seringkali juga dapat menjadi masalah bagi pendidik karena mungkin memiliki kendala dalam hal pengetahuan konten masing-masing mata pelajaran. Nah, selain itu juga hubungan konseptual antara lain yang dominan pengetahuan yang diberikan, pemahaman tentang proses sains, dan kesulitan bagaimana mengintegrasikan pembelajaran STEAM yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan model pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM memiliki kelebihan dan kelemahan secara umum. Dengan adanya pembelajaran STEAM, peserta didik dilatih untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Dengan pemberian kegiatan berupa proyek secara berkelompok, akan menumbuhkan keakraban bersosialisasi karena terbiasa untuk berdiskusi dengan teman sekelompok, dan juga dapat mengembangkan kemampuannya. Serta guru sebagai fasilitator dapat mengakrabkan siswa dengan gurunya. Adapun beberapa kelebihan dan kelemahan pada pembelajaran STEAM. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Yang pertama itu pendekatan STEAM secara matematis dapat menjambani konsep abstrak, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan seni. Mengintegrasikan art atau seni ke dalam STEAM dapat mendorong kreativitas siswa dalam menciptakan alat yang sangat menyenangkan. Yang kedua itu pendekatan STEAM ini dapat menunjukkan sebuah hasil yang positif dalam pengetahuan sains siswa. Yang ketiga, pendekatan STEAM mengajarkan siswa untuk menyelesaikan beberapa masalah secara kreatif, aktif, dan inovatif lewat teknologi, sehingga mampu mengeluarkan ide kreatifnya ke dalam teknologi terkini. Selanjutnya, pendekatan STEAM ini mengajarkan siswa agar mengaplikasikan hasil belajar yang diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan yang dimiliki oleh model pembelajaran STEAM ini. Yang pertama yaitu
Beberapa guru berpendapat bahwa kurangnya waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran STEAM dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua itu pembelajaran dengan mengintegrasikan pendekatan STEAM membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Serta yang ketiga itu terdapat kesalahan umum bahwa untuk mengintegrasikan STEAM ini banyak memerlukan bahan yang mahal dan berteknologi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan NPM 215060047 sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sintak model pembelajaran STEAM. Nah, model pembelajaran STEAM ini mempunyai sintak, yaitu memiliki prinsip kerja yang mirip seperti yang digunakan oleh insinyur. Nah, proses menghasilkan sebuah produk atau teknologi. Proses ini dikenal dengan istilah EDP. Nah, adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran STEAM di kelas. Nah, yang pertama ini menemukan masalah dan solusi. Langkah pertama penerapan pembelajaran STEAM di kelas adalah siswa harus mampu menemukan masalah dan solusinya. Untuk menemukan masalah, siswa harus mampu mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan di lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua ini membayangkan produk gitu. Lanjutannya berarti dalam langkah ini siswa dapat membayangkan produk yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan atau kebutuhan yang sudah ditemukannya sebelumnya. Nah, untuk merancang dan menciptakan produk tersebut dapat dilakukan secara berkelompok. Yang kedua itu plan atau perencanaan produk. Setelah membayangkan produk nih, kita harus tahu langkah selanjutnya seperti apa dan mewujudkan produk yang akan digunakan sebagai solusi dari permasalahan yang akan diidentifikasi sebelumnya. Yang keempat ini ada create atau membuat dan melakukan uji coba produk. Nah, jika sudah selesai tadi ketiga langkah tersebut, lakukan uji coba produk apakah sudah sesuai dengan standar yang diterapkan atau belum. Jika ternyata ditemukan kekurangan pada produk, siswa dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan produk hingga sesuai dengan standar yang diterapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi STEAM dalam pembelajaran matematika SD. Jadi di dalam pembelajaran matematika salah satu ilmu yang disiplin. Nah, kepastian nilai dan makna dalam matematika dapat dipahami sebagai kepastian pada akhir sebuah proses pemecahan masalah. Jadi bukan pada proses pembelajaran yang dilalui. Nah, proses pemecahan masalah matematika dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda, sehingga cara dalam memecahkan masalah bukan suatu kepastian yang harus sama. Nah, STEAM merupakan metadisiplin ilmu yang dimana guru sains, teknologi, teknik, dan matematika mengajar pendekatan terpadu dan masing-masing materi disiplin tidak dibagi-bagi, tapi ditangani dan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang dinamis. Nah, implementasi STEAM dalam pembelajaran sekolah telah banyak dilakukan pada berbagai mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran matematika. Nah, bagaimana dalam pembelajaran matematika dan bagaimana contoh implementasinya? Nah, implementasi STEAM merupakan proses penerapan ide dan konsep pendekatan STEAM dalam suatu pembelajaran yang akan memberikan peningkatan pendidikan ke arah yang lebih baik. Nah, penerapan ide dan konsep STEAM dalam pembelajaran matematika memiliki arti bahwa proses konstruksi konsep matematika yang dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran harus diikuti dengan gagasan disiplin ilmu yang termuat dalam STEAM, yaitu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Nah, matematika sendiri ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang terintegrasi pada STEAM, sehingga implementasi STEAM dalam pembelajaran matematika hanya menerapkan gagasan disiplin ilmu lainnya, yaitu sains, teknologi, teknik, dan seni. Dalam pembelajaran matematika, implementasi STEAM dapat dilakukan dengan memahami keterkaitan antara konsep matematika yang ada dengan disiplin ilmu lain yang termuat dalam STEAM. Nah, keterkaitan ini dibangun melalui kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah, sehingga akan menghasilkan sebuah ide atau keterampilan kompleks untuk merumuskan sebuah solusi dari masalah yang dihadapi. Implementasi STEAM dilakukan secara terpadu, artinya pendekatan yang dilakukan dengan menghubungkan disiplin ilmu yang termuat dalam STEAM dengan konsep matematika yang ada untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, solusi, atau produk menurut STEAM, seperti itu. Berikut contoh implementasi dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama pembelajaran materi bangun ruang. Nah, dapat dilakukan dengan matematika dengan teknik pembuatan bangun ruang yang lebih menarik dan lebih mudah. Dalam mendesain bangun ruang, peserta didik dapat menambah unsur seni, yaitu penambahan warna, sehingga bangun ruang yang diperoleh akan lebih menarik untuk dipelajari menggunakan teknologi software.
Nah, yang kedua ini pembelajaran materi peluang dapat dilakukan dengan melakukan proyek pembuatan alat peraga konsep peluang. Lanjutannya, contohnya pembelajaran materi aritmatika sosial dapat dilakukan dengan membuat produk di peserta didik ya dari berbagai macam makanan, misalnya buah-buahan atau sayuran. Nah, selanjutnya pembelajaran materi trigonometri dapat dilakukan dengan memberikan sebuah proyek gitu. Peserta didik disuruh untuk menghitung sudut elevasi dan sebuah bangunan. Peserta didik secara berkelompok mengamati, mengukur, dan menganalisis dengan teknik yang berbeda. Nah, pada bidang teknologi, siswa dapat menggunakan internet untuk mencari data dan menyelesaikan proyek tersebut. Hasil proyek dapat dibuat dengan bentuk presentasi, di mana peserta didik ini menambahkan unsur seni pada pembuatan PowerPoint yang akan dipresentasikan. Sepertinya itu ada di kelas tinggi ya. Kalau di kelas rendah mungkin nanti akan dicontohkan lagi seperti itu. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Putri Nabila dengan NPM 2150662. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai tujuan pembelajaran STEAM. Nah, pembelajaran STEAM ini termasuk pendekatan pembelajaran inovatif karena dianggap mutakhir di era industri yang mampu mendukung 4 keterampilan, yaitu dasar seperti berpikir kritis, berkreativitas, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Nah, pembelajaran STEAM ini juga dapat memberikan efek bagi siswa untuk lebih berpikir kritis, menghargai kearifan lokal, dan leluasa melakukan eksplorasi. Nah, ini diutarakan oleh Indri pada tahun 2017, Farah pada 2017, dan Nailul pada 2018. Nah, literasi STEAM ini menjadi acuan dalam pengembangan keterampilan memecahkan masalah dan melakukan perilaku ilmiah. Nah, ciri khas dari perilaku ilmiah ini adalah menemukan masalah untuk memberikan solusi dalam kehidupan masyarakat dengan standar ilmiah. Nah, literasi STEAM juga berkreativitas, kemampuan kerja tujuan pembelajaran STEAM di industri, membantu perkembangan keterampilan pada abad 21, berpikir kritis, kerjasama, kolaborasi, keterampilan komunikasi kompleks, kreativitas, inovasi, pemecahan masalah yang efisien. Nah, kemunculan pembelajaran STEAM ini sebagai pendekatan pembelajaran di Indonesia karena terilhami dari negara Amerika yang khawatir atas kualitas sumber daya manusia tidak memadai dalam bidang IPA, teknologi, teknik, dan matematika. Nah, pembelajaran STEAM juga termasuk pendekatan pembelajaran inovatif karena dianggap mutakhir di era industri yang mampu mendukung 4 tadi, yang itu keterampilan dasar seperti berpikir kritis, kreativitas, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Nah, pembelajaran STEAM juga merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif di mana IPA, teknologi, teknik, seni, dan matematika itu diintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Pembelajaran STEAM juga memperlihatkan kepada peserta didik bagaimana konsep-konsep, prinsip-prinsip IPA, teknologi, teknik, dan matematika itu digunakan secara terpadu untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang kompetitif. Nah, ini diutarakan oleh Sahi pada tahun 2015. Nah, tujuan pembelajaran STEAM ini juga dapat mengasah tingkat literasi STEAM pada peserta didik. Literasi STEAM juga menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh para peserta didik maupun pendidik. Nah, bagi peserta didik ini, literasi STEAM ini akan berguna dalam perkembangan kehidupannya, dan bagi pendidik, literasi STEAM ini bermanfaat menunjang kinerja mendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu dalam konteks pembelajaran matematika di sekolah dasar, integrasi pendekatan STEAM atau Sains, Teknologi, Rekayasa, Seni, dan Matematika memberikan manfaat besar. Pendekatan ini juga tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika, tetapi juga mengembangkan keterampilan lintas disiplin seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan pemikiran inovatif. Dalam pembelajaran matematika STEAM di SD ini juga, siswa tidak hanya belajar konsep matematika secara terisolasi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan konsep tersebut
dalam konteks nyata melibatkan penggunaan teknologi seperti perangkat lunak atau aplikasi matematika untuk memperkaya pengalaman belajar siswa terhadap matematika, karena mereka juga dapat melihat relevansi dan aplikasi nyata dari konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui penggunaan metode STEAM ini, siswa juga dapat belajar dengan cara yang lebih terlibat dan aplikatif, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan kepercayaan diri yang lebih besar. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.